Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Penyuluhan Pemupukan Berimbang kepada Kelompok Tani di BPP Kecamatan Tenggulun. Peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 13 Kelompok 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023. Saya dibimbing oleh Coach Dr. Handus Bujang Saifur MPD, oleh mentor Muhammad Yunus SPE MSI, dan penguji Said Fadil SIP MM. Pendahuluan. Adapun yang melantar belakangi judul saya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan RLAN Nomor 1 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020, lalu penyuluh pertanian yaitu jabatan saya saat ini, lalu media peta singkap yaitu sebagai gagasan kreatif saya dalam mengatasi isu yang saya angkat. Lalu adapun manfaat aktualisasi yaitu sebagai bagi penulis, lalu bagi BPP, dan bagi petani. Ruang lingkup aktualisasi. Aktualisasi saya mulai dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023. Adapun wilayah tempat saya melakukan aktualisasi yaitu wilayah kerja BPP Tenggulun. Sedikit tentang BPP Tenggulun. BPP Tenggulun merupakan home base penyuluh serta tempatnya pelayanan bagi petani yang terdiri dari 69 Poktan, 2 Gapoktan, dan 3 KWT. Struktur organisasi terdiri dari 1 Kepala BPP, 1 Mantri Ternak, 1 Mantri Tanaman, dan 7 PPL. Yang terdapat 6 desa yang terdiri dari 7 wilayah kerja penyuluh pertanian. Adapun luas wilayah kerja BPP Kecamatan Tenggulun totalnya adalah 29.555 hektar. Misi BPP terwujudnya penyuluhan pertanian berbasis masyarakat secara terpadu melalui penyuluhan guna mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Dan visinya yang tertera di slide ada 7 poin. Kemudian profil peserta. Data diri peserta. Nama Muhammad Reja Matondang atau biasa dipanggil Reja, NDH 20, jabatan saat ini ahli pertama penyuluh pertanian, instansi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang. Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional penyuluh pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 yang memiliki 18 poin yang tertera di slide. Adapun identifikasi isu. Isu-isu tersebut merupakan isu yang saat ini menjadi permasalahan yang ada di wilayah kerja BPP Kecamatan Tenggulun. Yang pertama, belum tersedianya alternatif pengganti kapur dolomit di Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun. Kondisi saat ini, harga kapur dolomit yang mahal membuat petani kesulitan membeli kapur dolomit sebagai material penetral tanah. Sehingga kondisi saat ini menyebabkan petani tidak melakukan pemberian kapur dolomit. Sehingga tanah lahan pertanian mereka menjadi asam dan itu akan menghambat proses penyerapan unsur hara pada tanaman sehingga akan berdampak pada produktivitas tanaman. Keterkaitan isu dengan agenda ketiga yaitu Smart ASN. Adapun isu kedua yaitu belum efektifnya pelaksanaan penyuluhan sistem tanam jajar logowo di Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun. Masih banyaknya petani yang belum menerapkan sistem jajar logowo karena belum efektifnya penyuluhan. Jadi untuk kondisi saat ini karena belum efektifnya dalam penyuluhan, maka masih banyak petani yang belum menerapkan sistem jajar logowo. Sehingga kebanyakan dari mereka masih menggunakan sistem tabelah atau tanam benih langsung. Yang jelas dari sistem tanam tabelah akan merugikan mereka, dan ini penting untuk dilakukan pengefektifan pelaksanaan penyuluhan sistem tanam jajar logowo. Lalu keterkaitan isu dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Isu ketiga, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di BPP Tenggulun. Kondisi saat ini, penyuluh di BPP Kecamatan Tenggulun saat ini melakukan penyuluhan hanya sebatas dengan menggunakan kertas plano sebagai media penyuluh pertanian.
Jadi kurangnya optimalisasi pelaksanaan penyuluhan pertanian ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya mungkin penggunaan media yang dari dulu tidak menggunakan media-media yang mudah untuk menyampaikan materi. Keterkaitan isu dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Adapun pihak-pihak yang terdampak dari ketiga isu tersebut yaitu yang pertama kelompok tani, yang kedua penyuluh, yang ketiga dinas terkait. Analisis tapisan isu. Isu-isu tersebut saya analisis dengan menggunakan teknik KPL, teknik USG. Yang pertama saya lakukan adalah teknik KPL. Ketiga isu tersebut saya analisis sehingga mendapatkan hasil memenuhi syarat karena kesemua unsur aktual kelayakan, problematika maupun kelayakan terpenuhi, sehingga ketiga isu ini layak disebut sebagai isu aktual yang terdapat di BPP Kecamatan Tenggulun. Setelah dari itu saya melakukan analisis dengan menggunakan teknik USG dengan menggunakan skor. Setelah saya analisis mendapatkan hasil, dapat disimpulkan permasalahan prioritas yang memerlukan solusi pemecahan masalah adalah belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di BPP Kecamatan Tenggulun. Berikut merupakan diagram BISPON yang memiliki 4 indikator dan 8 penyebab, di mana indikator pertama manusia, penyebabnya itu penyuluh yang kurang termotivasi, lalu penyuluh yang beranggapan membuat media mahal, lalu di sarana kurangnya dukungan teknis, lalu berikutnya tidak adanya konten yang sesuai dan relevan, lalu berikutnya kurangnya kemampuan penyuluh dalam membuat dan menggunakan media yang efektif, lalu penyuluh belum bisa menyesuaikan materi dengan media yang digunakan. Lalu ada indikator lingkungan, terbenturnya jadwal penyuluhan dengan kegiatan masyarakat lokal. Lalu cara PPL dalam menyuluh masih menggunakan pendekatan lama. Apabila isu ini tidak segera untuk diperhatikan atau dicari solusinya, maka akan memiliki dampak. Yang pertama, tentunya adopsi teknologi dan informasi menjadi lebih lama dan tidak efektif karena informasi yang disampaikan pasti kurang jelas. Lalu yang kedua, petani tentu cenderung tidak melaksanakan teknologi dan informasi yang disampaikan oleh penyuluh karena mudah terlupakan. Lalu yang ketiga, kegiatan penyuluhan secara tatap muka kurang meningkatkan minat petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Salah satu faktornya karena media kurang relevan dengan media yang disampaikan. Lalu yang keempat, efektivitas penyuluhan yang menurun dan pemahaman petani yang kurang optimal karena penyuluhan yang kurang optimal disebabkan tidak adanya fasilitas pendukung. Adapun gagasan kreatifnya, penggunaan media peta singkap dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di BPP Kecamatan Bulung. Berikut merupakan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, penetapan tim kerja. Ini akan memecah akar permasalahan di nomor 3 yang terdapat di BISPON. Lalu nomor kegiatan yang kedua, melakukan pembuatan modul penyuluhan pemupukan berimbang, memecah akar permasalahan di nomor 6. Lalu kegiatan ketiga, pembuatan media peta singkap, memecah akar permasalahan nomor 5. Lalu ada 4, pilot project implementasi media peta singkap dalam penyuluhan, memecah akar permasalahan nomor 2, 5, 7, 8. Lalu kegiatan nomor 5, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan efektivitas pemanfaatan media peta singkap dalam penyuluhan pertanian yang memecah akar permasalahan nomor 7. Lalu kegiatan nomor 6, pembuatan video tutorial yang akan memecah akar permasalahan nomor 4. Dan kegiatan terakhir, pembuatan video komitmen bersama tim kerja yang akan memecah akar permasalahan nomor 1. Berikut merupakan kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, melakukan penetapan tim kerja, yang kegiatan ini menjawab akar permasalahan di nomor 3 di BISPON diagram. Yang kegiatan ini saya lakukan dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Juli. Adapun tahapan kegiatannya,
yaitu melakukan diskusi bersama koordinator dan rekan kerja untuk membentuk tim terkait pelaksanaan kegiatan. Outputnya berupa SK tim kerja. Lalu tahapan yang kedua, memaparkan rencana pelaksanaan kegiatannya. Outputnya catatan saran dan masukan dari tim kerja. Lalu tahapan ketiga, mengadakan rapat tim membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya berupa jadwal rencana kegiatan. Terus adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu terdapat 7 nilai. Lalu kontribusinya terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi. Lalu penguatan nilai organisasinya, membangun tim kerja untuk memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi bersama rekan kerja, merupakan penguatan nilai organisasi kolaboratif. 2. Pembuatan modul penyuluhan pemupukan berimbang. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan di nomor 6 di fishbone diagram. Kegiatan ini saya lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus. Tahapan kegiatannya berdiskusi dengan koordinator dan penyuluh BPP Kecamatan Tembolun mengenai modul penyuluhan pertanian yang akan disampaikan ke kelompok tani. Outputnya merupakan masukan serta saran dari rekan kerja. Lalu yang kedua, memilih salah satu modul penyuluh pertanian yang akan dibuat di media peta singkap. Outputnya ditetapkannya pula modul penyuluhan pertanian yang akan dibuat di media peta singkap. Lalu tahapan ketiga, menetapkan modul penyuluhan pertanian yang akan dibuat di dalam media peta singkap. Outputnya menetapkan bagian modul penyuluhan pertanian yang perlu dibuat di dalam media peta singkap. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, keterkaitan substansi mata pelatihan terdapat dalam 7 nilai dasar ASN seperti terlampir di slide. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi, penguatan nilai berorganisasi dan berakhlaknya, yaitu membuat modul penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, merupakan penguatan nilai berorientasi pelayanan. Lalu yang ketiga, pembuatan media peta singkap. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan di nomor 5. Lalu saya lakukan di tanggal 15 sampai 21 Agustus, dan tahapan kegiatannya bersama-sama dengan tim kerja mempelajari tata cara membuat peta singkap. Outputnya, peta singkap sudah terkonsep. Tahapan kedua, membuat desain media penyuluhan pertanian berupa peta singkap. Outputnya, desain peta singkap sudah jadi. Lalu tahapan ketiga, melakukan pencetakan media peta singkap. Outputnya telah tercetaknya media peta singkap. Keterkaitan substansi mata pelatihan terdapat 7 nilai dasar ASN seperti tertera di slide. Kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan. Penguatan nilai organisasi atau berakhlak, membuat media peta singkap dan desain menguatkan nilai adaptif yang dilakukan secara bersama-sama dengan memperhatikan saran dari tim kerja, menguatkan nilai kolaboratif. 4. Kegiatan keempat, yaitu pilot project implementasi media peta singkap dalam penyuluhan. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan di nomor 2, 5, 7, dan 8 di fishbone diagram. Kegiatan ini saya lakukan dari tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus September. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan ajasana, yaitu untuk menentukan jadwal kegiatan penyuluhan. Outputnya berupa jadwal kegiatan penyuluhan. Lalu yang kedua, menyiapkan surat undangan. Outputnya undangan. Lalu yang ketiga, menyiapkan daftar kehadiran. Outputnya daftar hadir. Lalu kegiatan keempat, menyiapkan media dan modul pertanian. Outputnya media dan modul sudah siap. Lalu tahapan kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan menggunakan media peta singkap. Outputnya terlaksananya kegiatan penyuluhan dengan menggunakan media peta singkap. Lalu yang keenam, dokumentasi kegiatan penyuluhan pertanian. Outputnya dokumentasi kegiatan penyuluhan telah dipublish di media sosial. Lalu tahapan terakhir, membuat analisis biaya. Outputnya analisis biaya sudah jadi. Dari kegiatan dan tahap tersebut memiliki keterkaitan substansi mata pelatihan, 7 nilai dasar ASN. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan. Penguatan nilai organisasinya, melaksanakan penyuluhan secara optimal dengan menggunakan peta singkap sebagai media penyuluhan yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas, menguatkan nilai akuntabel. Lalu kegiatan kelima, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efektivitas pemanfaatan media peta singkap dalam penyuluhan pertanian. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan nomor 7 di fishbone diagram. Kegiatan ini saya lakukan dari tanggal 15 sampai 30 September. Tahapan kegiatannya membagikan form kuesioner. Outputnya form kuesioner telah jadi. Lalu tahapan kedua, membuat laporan. Lalu outputnya rekap data dari hasil form kuesioner. Lalu tahapan ketiga, melaporkan hasil ke koordinator. Outputnya berupa laporan telah terlaksananya ke BPP
ke koordinator PBB Tenggulun. Lalu tahapan kegiatan yang keempat, membuat video testimoni yang outputnya merupakan video testimoni dari beberapa pihak terdampak. Dari kegiatan dan tahapan tersebut memiliki keterkaitan substansi mata pelatihan 7 nilai dasar ASN. Lalu kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan. Penguatan nilai organisasi. Melakukan evaluasi adalah bentuk dari perbaikan tiada henti untuk mencapai nilai yang optimal adalah penguatan nilai berorientasi pelayanan serta menguatkan pelaporan dari setiap kegiatan kepada atasan merupakan bentuk tanggung jawab adalah penguatan nilai organisasi akuntabel. Kegiatan ke-6, melakukan pembuatan video tutorial. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan nomor 4 divisi diagram. Kegiatan ini saya lakukan dari tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 14 September. Adapun tahapan kegiatannya melakukan perekaman video tutorial, outputnya berupa rekaman video tutorial. Lalu tahapan kedua mengedit recording, outputnya berupa video rekaman yang telah jadi. Lalu tahapan ketiga mempublikasikannya di media sosial, outputnya berupa link yang telah dipublish. Dari kegiatan dan tahapan tersebut memiliki keterkaitan substansi mata pelatihan 7 nilai dasar ASN. Lalu kontribusinya terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi. Lalu untuk penguatan nilai organisasinya, membuat dan mempublikasikan video tutorial penyuluhan pertanian dengan menggunakan media peta singkap sebagai pembelajaran bagi orang lain merupakan penguatan nilai kompeten. Lalu adapun kegiatan ketujuh merupakan kegiatan terakhir, yaitu pembuatan video komitmen bersama tim kerja. Kegiatan ini menjawab akar permasalahan dari nomor 1 yang akan saya laksanakan dari tanggal 1 sampai 13 Oktober. Tahapan kegiatannya melakukan perekaman, outputnya berupa rekaman video komitmen bersama tim kerja. Lalu tahapan kedua mengedit recording video, outputnya berupa video rekaman yang telah jadi. Lalu tahapan ketiga mempublikasikan video komitmen bersama tim kerja ke media sosial, outputnya berupa link video yang telah dipublikasikan di media sosial. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan terdapat dalam 7 nilai dasar ASN. Kontribusinya terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi dan teknologi. Penguatan nilai organisasinya, yaitu membuat dan mempublikasikan video komitmen bersama tim kerja sebagai wujud komitmen kami dalam memberikan yang terbaik dalam optimalisasi penyuluhan, menguatkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal. Berikut merupakan jadwal kegiatan aktualisasi saya. Seperti saya jelaskan secara detail di slide sebelumnya. Mungkin itu saja paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.